SNBP, salah satu jalur masuk kuliah yang sekarang lagi banyak dibicarakan siswa kelas 12. Di balik hasil SNBP yang diumumkan, tentu ada proses yang dijalani setiap orang, mulai dari belajar, mengatur nilai, ikut kegiatan sekolah, sampai mempersiapkan diri untuk masa depan. Di episode kali ini, kami akan membahas cerita di balik salah satu hasil SNBP tersebut. Dan narasumber pada episode kali ini adalah Ahmad Didat Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Bersama aku Jelita Marsalianti atau yang biasa dipanggil Jejel, yang akan menemani obrolan santai kita hari ini. Oh ya, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang strategi dan tips untuk lolos dari SNBP. Seperti judul hari ini, yaitu cerita di balik hasil berwarna biru. Nah, kita akan langsung masuk saja ke topik hari ini. Siapin cemilan kalian karena ini bakalan seru dan menarik. Lolos jalur SNBP tentunya menjadi keinginan bagi setiap orang yang ingin masuk ke universitas impian. Tentunya memerlukan kerja keras, usaha, komitmen, serta konsistensi dalam belajar. Dan tentunya di sini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang telah lolos jalur SNBP serta membanggakan Kalimantan Selatan nih guys, dengan lolos ke salah satu universitas top Indonesia, yaitu Universitas Airlangga. Langsung saja kita panggil Kak Ahmad Didat Assegaf. Halo. Ya, Kak, selamat datang Kak. Oke, terima kasih atas undangannya. Ya, makasih juga ya Kak udah nerima undangan podcast kami Siap, kali ini. pastinya dengan senang hati. Iya, oh ya sebelumnya kami mau berterima kasih nih kepada sponsor yang udah mendukung podcast kita kali ini, yaitu Siktin BDJ dan Rumah Kue by Iza ya guys. Nih, Oke. langsung aja ya Kak, kita cicip dulu sebelum mulai ke obrolan. Oh iya, boleh. Kita kan pasti ngobrol panjang nih, jadi kita minum dulu nggak sih? Oke, jujur Ya, dari awal tadi santai. masuk aku udah salpok nih sama sponsor ini. Iya, aku juga salpok lah Kak, soalnya ini Menggiurkan banget ya. Iya, jujur aku Oke. belum pernah minum kopi tau Kak. Oh. Ya nggak pernah minum kopi karena Oke. aku itu pernah tuh nyoba kopi, cuman rasa kopi tuh kayak pahit. Coba oke. ya, Boleh kita coba? coba nih. Yap. Aku tuh lebih suka yang manis-manis gitu minumnya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Manis? Iya. Ya manis. Hmm. Ih enak sumpil. Yap. Baru kali ini minum kopi tapi ya kayak beda aja dari lain gitu manis. Nah. Tuh ya. Oke. Kalian bagi kalian yang pengen nyobain juga nih kopi dari Siktin BDJ, kalian bisa aja ya cek di sosmednya Siktin BDJ. Terus juga di sini selain ada Siktin BDJ kita juga ada ini Kak. Apa namanya? Rumah Kue by Iza. Ya, Oke. ini bisa cobain dulu Kak. Aku sih penasaran sama paynya ini ya. Aku juga deh. Boleh? Boleh sama. Ya, aku ambil. Nih guys, di Rumah Kue by Iza ini juga nyiapin kayak cateringan gitu buat kalian yang pengen pesen buat catering gitu, bisa banget kalian pesen di Rumah by Iza ya guys ya. Nih, kita cobain dulu nih kuenya. Pai buah gitu ya. Iya, pai buah gitu. Oke. Nih. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Intinya enak. Ini bisa buat kayak snack buat acara gitu juga kan ya kayaknya ya? Iya bisa banget Kak, karena di Rumah by Iza ini tuh kayak pas banget buat yang pengen pesan buat acara atau event catering itu bisa banget nih. Yap. Nih, pakai kayak kotak gini guys. Nih, buat kalian yang pengen pesan itu bisa aja kalian cek di sosmednya Rumah Kue by Iza ya. Oh ya, kita langsung aja ya Kak masuk ke pembahasan kita kali ini. Jadi gimana sih Kak cara lolos SNBP itu, ada strateginya nggak sih? Ada nggak sih tips buat kita Oke. itu?
tentunya kan seperti yang kita semua ketahui teman-teman, bahwa kan SNBP ini kan merupakan seleksi nasional berbasis prestasi namanya ya. Iya. Nah, tentunya untuk seleksi nasional berbasis prestasi ini tentunya diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, tentunya untuk kita menjadi seorang yang berprestasi itu memang membutuhkan persiapan yang sangat matang. Jujur kalau misalkan aku sendiri, aku tuh mempersiapkannya memang dari kelas 10 sih. Kayak emang dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi sebenarnya untuk bisa tembus SNBP itu kita nggak bisa cuma mengharapkan kayak oh aku harus aktif nih, aku udah kelas 12. Itu nggak bisa, sebenarnya emang harus dipersiapkan dengan matang kayak gitu. Iya, dari kelas 10 gitu ya Kak. Mm-hmm. Terus emang masuk SNBP itu bisa jalur akademik atau non akademik gitu ya Kak? Oke. Gimana tuh? Untuk SNBP itu sebenarnya kan tadi kan namanya kan prestasi nih, berbasis prestasi. Jadi memang sebenarnya bebas, kayak misalnya kita tuh punya prestasi akademik, prestasi non akademik. Cuma memang orang-orang yang bisa ikut SNBP itu memang yang siswa eligible di sekolahnya aja. Jadi kalau misalkan suatu sekolah nih, misalkan kan kayak sekolah aku SMA Negeri 5 Banjarmasin itu mendapatkan kuota 40% dari seluruh siswa di kelas 12. Jadi 40% itu sekitaran 140. Nah, hanya 140 siswa itu aja yang bisa mendaftar kayak gitu. Dan untuk tingkat kelolosannya itu diukur dari seberapa banyak prestasinya dan seberapa kuat nilainya di akademik, seperti itu. Oh ya, bisa ceritain nggak itu Kak kayak gimana sih try hard Kakak itu buat dapetin SNBP itu dari kelas 10 itu kayak gimana? Oke. Untuk perjalanan aku dari kelas 10 tentunya aku tuh dulu memang sebenarnya aku di SMP, pas aku SMP sebenarnya nggak seaktif ini. Memang yang emang nggak serajin ini gitu. Serajin ini gitu loh, nggak serajin SMA. Tapi kayak mulai dari kelas 10, aku itu kebetulan udah mulai kayak mempersiapkan nih. Aku nih kira-kira mau masuk di kampus mana. Aku tuh udah kayak mulai searching dan kebetulan aku menemukan yaitu Universitas Airlangga ini. Nah, kebetulan aku bawa itu sih, bawa sertifikatnya. Iya. Wow. Kan kemarin aku untuk dapat jalur SNBP itu aku dapat golden ticket. Nah, makanya ini yang memperkuat peluang aku di SNBP kayak gitu. Itu jurusan apa Kak? Ini jurusan farmasi, S1 farmasi di Universitas Airlangga, betul. Wow, keren banget ya guys ya. Terus gimana cara dapat golden ticket itu tadi gimana sih Kak? Nah, untuk dapat golden ticket kan tentunya kan butuh banyak prestasi juga nih. Memang untuk di Universitas Airlangga, untuk golden ticket ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang berprestasi juga. Dan juga memiliki ranking eligible yang tinggi di sekolahnya. Nah, karena kebetulan kemarin tuh aku eligible 1, terus aku ada punya sertifikat luar biasa juga, jadi aku memang optimis untuk ikut ini gitu loh. Nah, kembali lagi ke yang tadi, yang kayak perjalanan aku dari kelas 10. Untuk dari kelas 10 itu sebenarnya aku mulai kayak ikut organisasi dulu. Kayak ikut organisasi intrasekolah dulu, OSIS. Terus aku ikut banyak ekskul, ikut English Club, ikut paduan suara dan lain-lain. Nah, aku aktif di situ, terus dari situ aku dapat relasi, dapat wawasan-wawasan tentang lomba. Jadi aku kayak ibaratnya dekat sama kakak kelas. Jadi aku tuh bisa dapat banyak info gitu loh dari kakak kelas, lomba-lombanya apa aja kayak gitu. Iya, benar banget. Nah, sampai waktu itu aku sudah di kelas 11 dan kebetulan kakak kelasku, itu kakak kelas aku 2 tahun berturut-turut itu lolos sebagai perwakilan Kalimantan Selatan sebagai duta SMA Kalimantan Selatan, guys. Nah, jadi pada tahun 2023 itu ada kakak kelasku cewek dan 2024 itu kakak kelasku cowok. Nah, jadi aku dipercayakan untuk ikut duta SMA, ikut pendaftaran duta SMA 2025. Dan alhamdulillahnya kemarin aku lolos duta SMA. Jadi duta SMA ini juga menjadi salah satu peran yang paling besar yang mendorong aku bisa dapat golden ticket ini dan lolos SNBP kayak gitu. Oh iya. Kan katanya kan ini kakak waktu SMP itu kan gak serajin ini. Emang apa sih yang bikin kakak termotivasi gitu buat ngejar ini gitu? Paham. Ya. Nah, tentunya untuk motivasi ya, aku tuh menanamkan pada diri aku kayak aku tadi udah tahu nih, aku tuh udah tahu tujuan aku mana. Jadi untuk tips dari aku sih, memang untuk adik kelas yang kelas 10, yang kelas 11 itu mungkin memang dipersiapkan dari sekarang, dipikirkan dari sekarang matang-matang. Jadi kayak habis dari SMA atau SMK kita mau lanjutnya kemana? Kayak mau kuliah kah atau mau langsung kerja kah atau gimana? Nah, karena kebetulan kemarin aku mau kuliah dan aku juga udah persiapkan PTN impian aku kemana, jurusan juga kemana. Jadi aku itulah sebagai motivasi aku gitu loh, kayak buat mencapai cita-cita itu. Jadi kayak misalkan nih aku kayak
oh iya nih aku kayak bener-bener harus mencapai pokoknya cita-cita aku ini. Iya. Sama juga kebetulan karena lingkungan keluarga aku sih, aku kayak terdorong karena melihat keluarga aku. Memang sebenarnya backgroundnya di sini keluarga aku tuh memang banyak yang berkarir di bidang kesehatan seperti dokter, dokter gigi seperti itu. Oh, jadi karena itu kakak milih farmasi ya? Iya, makanya aku memilih farmasi. Jadi pengen kayak nerusin gitu? Iya, jadi aku ingin mengikuti jejak keluarga aku memang kayak gitu. Jadi itu yang sebagai motivasi aku juga. Jadi kayak aku tuh nggak mau mengecewakan keluarga aku kayak mau membanggakan keluarga aku dan lingkungan sekitar aku. Sama tentunya aku mau membanggakan diriku sendiri juga untuk mengejar cita-cita itu. Emang cita-cita yang aku impikan sejak lama gitu loh. Emang dari dulu ya pengen masuk farmasi gitu. Aku dulu sebenarnya nyediain 2 opsi ya untuk masuk UNER ini. Apa itu? Aku itu antara kedokteran gigi atau enggak farmasi. Tapi karena kebetulan kemarin di Golden Ticket aku dapat rezekinya farmasi, jadi aku ambil farmasi langsung. Oh gitu. Oh ya kak, terus juga kan tadi katanya tryhardnya tuh ada di akademik sama non akademik. Betul. Di akademik sama non akademik itu kayak gimana tuh kak? Cuma Oke. Nah, untuk non akademik itu kan tentunya kita cari prestasi dari luar ya. Kayak kita non akademik itu banyak. Kayak cari prestasi misalkan di bidang kedutaan, itu juga masuk di non akademik atau kepemimpinan. itu juga ngaruhin SNBP ya? Iya, ngaruh, pastinya ngaruh. Bisa juga kayak misalkan kayak banyak atlet nih di luar sana, atlet. Misalkan atlet bela diri apa, itu pasti sertifikatnya juga berpengaruh buat SNBP. Gitu. Jadi semakin tinggi tingkatnya, apalagi semakin tinggi juaranya, misalkan juara 1 tingkat nasional, itu semakin peluangnya semakin besar, bobotnya semakin besar di SNBP. Oh ya, walaupun dia nggak ahli di akademik, tapi dia non akademik itu tetap bisa dapat kayak kakak juga ya masuk ke universitas Erlangga gitu. Sebenarnya juga berpeluang, cuma memang lebih diutamakan lagi yang memang dua-duanya balance. Kayak antara akademik dan non akademiknya balance kayak gitu. Nah, untuk yang akademik juga, akademik itu kalau misalkan di Universitas Erlangga ini yang dapat Golden Ticket ini, itu memang biasanya kemarin pas di acara ya, itu tuh rektor memang mencari yang eligible-nya tinggi. Kalau misalkan kemarin di farmasi itu memang dicari yang eligible 1. Jadi kayak yang nggak eligible 1 nggak diperkenankan untuk maju dulu kayak gitu loh. Jadi kayak dicari misalkan kayak siapa di sini yang eligible 1 dan punya prestasi luar biasa gitu loh, supaya bisa memenuhi kriteria yang rektor mau. Kayak gitu. Emang kayak gimana sih kak? Kan aku kan sebenarnya nih kan juga pengen ikut kayak duta-duta gitu. Nah itu tuh, tapi misalnya nih orang itu tuh kayak introvert gitu. Paham. Tapi pengen ikut paham duta, banget. terus juga akan kayak pengen ngincar kayak SNBP kayak kakak juga SNBP. itu. Tapi orang itu introvert itu kayak gimana ya kak? Kalau misalkan orangnya introvert itu sebenarnya yang bisa merubah itu pada dirinya sendiri juga ya. Pada dirinya sendiri kayak tanamkan bahwa aku memang mau berubah gitu loh. Sebenarnya introvert itu bukan perilaku yang salah sih, menurut aku itu sah-sah aja. Cuma ya gitu, karena kita kan ibaratnya kita kan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi ya cobalah untuk berbaur, cobalah untuk mulai bisa berbicara di depan banyak orang. Mungkin untuk hal kecil dulu kalian bisa, orang-orang yang introvert ini mungkin bisa dimulai dari berbicara di depan kaca, depan cermin kayak gitu loh, untuk melatih public speakingnya. Itu dimulai dari hal itu. Terus juga bisa kalau misalkan udah kayak terbiasa ikut-ikut bimbingan, ikut mentoring, karena dulu aku juga kayak gitu. Oh jadi kakak ikut mentoring? Aku tuh ikut mentoring. Apa aja tuh kak? Ikut mentoring public speaking, terus ikut mentoring kayak nulis esai. Karena untuk skill menulis esai itu penting untuk ikut kedutaan, contohnya duta SMA. Oh iya. Terus juga emang wajib gitu ya kak, misalnya harus bisa bahasa Inggris gitu kalau mau masuk universitas kayak kakak ini yang Oke, paham. Oke, untuk memiliki skill bahasa Inggris sebenarnya bukan jadi sesuatu yang utama ya untuk masuk universitas ataupun kedutaan. Cuma itu pastinya bakal jadi nilai plus. Karena menurut aku zaman sekarang juga bisa memiliki skill bahasa Inggris itu merupakan hal yang emang kayak wajib dimiliki semua orang sih. Jadi kayak pelan-pelan lah gitu loh belajar. At least bisa dan mengerti apa yang dikatakan sama orang. Iya, asal nggak nol banget gitu loh. Iya. Terus juga gimana sih supaya kakak itu percaya diri itu tadi? Oke, untuk percaya diri itu sebenarnya jujur kalau misalkan aku sendiri, aku tuh mungkin kadang ada ya fase yang kayak aku juga nggak pede ya awal-awal. Nah cuma kayak aku untuk mencoba percaya pada diriku kayak enggak, aku bisa pokoknya kayak orang lain aja bisa, pasti aku juga bisa kayak gitu loh. Iya, bener banget sih. Orang lain aja bisa, kayak pasti kita juga bisa, dan kita punya rezeki di jalan itu gitu loh. Kemarin tuh aku sebenarnya mulai yang emang kayak mulai aktif itu aku mulai diikut ke yang OSIS dulu, OSIS. Kan OSIS kan juga butuh seleksi. Nah dari situ kayak aku lolos, kayak aku tuh percaya kayak oh iya ya, berarti aku nggak
seburuk yang aku pikirkan kok, aku bisa kok ternyata, iya, kayak gitu. Aku bisa kok ternyata. Nah, mulai dari situ aku mulai percaya diri, mulai ikut lomba-lomba sekolah dulu, kayak lomba kedutaan. Terus kemarin dapat juara, alhamdulillahnya. Nah, terus makin situ aku kayak makin percaya diri. Terus akhirnya aku berani ikut ambil lomba di luar kayak gitu. Sampai akhirnya duta SMA. Ya, ya kan ini kan kakak menjadi duta SMA kan itu nggak segampang itu. Iya, Apa bener aja sih sih, tantangannya gitu Oke, jadi duta? jadi duta SMA. Ya. Nah, untuk jadi duta SMA tentunya kita tuh banyak ya guys tantangannya, kayak nggak cuma dari segi kayak kemampuan kitanya, tapi juga persaingannya banyak. Karena kan saingan untuk daftar duta ini kan banyak nih dari seluruh Indonesia ya saingannya Iya, ya. bener banget. Nah, itu juga mereka pasti punya prestasi yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Nah, jadi kayak gimana caranya kita bisa menonjolkan diri kita kayak gitu. Jadi kayak makanya tadi kan aku katakan bahwa skill menulis esai juga penting, karena skill menulis esai itu diperhatikan banget jadi penilaian utama di kedutaan. Jadi kayak kita tuh harus bisa nulis esai. Jadi nulis essay itu penting banget ya. Penting banget untuk kayak skill yang bisa dimiliki gitu loh, kita miliki gitu. Terus juga kayak untuk ikut kedutaan nih, pokoknya kita tuh perlu banyak aspek gitu loh. Sebelum ikut kedutaan kita tuh harus mencari banyak pengalaman dulu, karena untuk ikut kedutaan kita butuh mengisi portofolio. Portofolio buat apa itu, Kak? Nah, portofolio itu sama halnya kayak esai, memperkuat peluang kita buat lolos. Jadi kayak kita harus punya banyak pengalaman, punya banyak organisasi, punya banyak pengalaman-pengalaman lomba, punya banyak kejuaraan lomba kayak gitu. Biar peluangnya makin kuat di duta SMA. Oh gitu. Terus juga apa ya? Yang paling penting itu yang harus disiapin dari jauh-jauh itu apa aja sih, Kak? Untuk duta SMA nih. Iya. Nah, untuk duta SMA pastinya mental. Oh, iya, mental. Nah, mental yang pastinya itu harus dipersiapkan benar-benar. Terus juga skill public speaking. Karena kenapa skill public speaking? Karena untuk masuk kan duta SMA itu terbagi jadi 2 tahap. Iya. Di tahap pertama memang tadi yang kayak video profil, terus kayak portofolio dan esai. Mungkin dari ketiga tadi kan kita bisa latihan dulu nih, kayak take video juga bisa diulang. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah lolos ke tahap 2, kita itu akan melakukan wawancara bersama juri. Dan jurinya itu nggak cuma satu, kita cuma kayak sama satu juri. Terus orangnya jurinya banyak. Jurinya banyak, kita diwawancara secara langsung kayak gitu loh, kayak di Zoom. Cuma kayak itu kan kayak kita langsung ngomong sama orangnya gitu loh, sama jurinya. Jadi kita tuh makanya kenapa public speaking itu penting. Iya. Biar kita nggak terbata-bata juga kan. Iya, jadi public speaking itu juga sangat penting ya guys ya. Menurut kakak nih kan duta SMA tuh. Duta SMA. Kalau semisalnya aja nih kakak nggak masuk duta SMA, tapi kira-kira masih bisa nggak ya masuk SNBP sampai kayak gini? Oke, nah tentunya nggak bisa aku pungkiri ya sebenarnya duta SMA memang sertifikat yang sertifikat yang paling aku highlight gitu loh di SNBP kemarin. Karena duta SMA ini bukan cuma kayak ajang kedutaan, tapi juga ajang kedutaan yang memang bersertifikasi, yang kredibel juga yang terkurasi gitu loh. Karena kan memang duta SMA ini bukan duta yang ibaratnya bukan duta yang abal-abal gitu loh. Memang duta yang resmi dari pemerintah. Duta yang memang diadakan oleh Kemendikdasmen atau Direktorat SMA. Jadi kayak itu memiliki bobot yang sangat besar di SNBP. Nah, untuk misalkan kayak kalau misalkan aku nih nggak lolos duta SMA, kira-kira aku bisa nggak ya lolos SNBP? Sebenarnya aku optimis. Karena ibaratnya misalkan memang tidak rezeki aku duta SMA, pastinya aku akan mencari hal lain lagi gitu loh, buat kayak memperkuat prestasi aku kayak gitu. Karena sesungguhnya kan orang-orang juga punya jalannya masing-masing. Jadi sebenarnya nggak harus duta SMA. Banyak kok prestasi lain di luar sana kayak olimpiade. Karena kemarin juga SNBP aku nggak cuma masukin duta SMA, ada masukin sertifikat organisasi sama sertifikat olimpiade kayak gitu. Iya. Terus juga nih, ini kan apa ya? Kakak tadi kan milih jurusan farmasi kan ya. Nah, terus juga dalam memilih jurusan SNBP itu kan banyak juga tuh pasti saingan. Kakak pernah sempat nggak merasa kayak aduh aku lulus nggak ya gitu, atau tetap optimis percaya diri kayak aku bakalan lulus nih gitu? Pastinya aku ada yang ngerasa kayak aduh takut nggak lolos deh gitu loh, takut nggak lolos deh. Karena jujur di UNER ini, di Universitas Airlangga itu tembusnya itu sangat susah menurut aku, persaingan sangat ketat. Karena juga kebetulan di jalur SNBP itu tuh di sekolah aku di SMA 5 itu belum ada yang lolos ke Universitas Erlangga. Oh, jadi kakak yang pertama kalinya gitu ya di sekolah kakak yang masuk Universitas Erlangga. Oh, keren banget sih. Nah, karena kan di SNBP kan juga dipengaruhi oleh alumni. Namanya itu aku overthinking. Kayak aduh bisa nggak ya kira-kira gitu loh. Nah, makanya karena aku tuh punya tekad yang sangat besar, aku coba daftar balon tiket ini. Terus aku karena aku kayak
pokoknya aku bener-bener ambis gitu loh di sini. Jadi aku langsung kemarin langsung datang ke Surabaya buat memperkuat peluang gitu loh, biar aku bisa langsung dinotis sama rektornya. Dan alhamdulillahnya beneran kejadian gitu loh, beneran dinotis sama rektornya dan alhamdulillah dapat. Jadi nggak sia-sia usaha kesananya gitu. Gitu. Yes. Jadi apa ya? Ada nggak tips buat mereka nih? Apa supaya mereka nih termotivasi juga gitu sama kayak kakak buat kandidat kan masuk Universitas Erlangga gitu, apalagi kan ngewakilin ini ya top masuk Universitas Erlangga di Indonesia yang mewakilin Kalimantan Selatan. Ada nggak nih tips buat mereka atau kata-kata gitu buat mereka supaya mereka termotivasi juga sama kakak? Oke, untuk teman-teman di luar sana mungkin kayak seperti yang aku katakan di awal tadi, kita memang dari jauh-jauh hari, dari sebelum kita memang ingin memasuki pendaftaran SNBP, kita harus mempersiapkan dulu kayak kita mau kemana sih arahnya, tujuan kita mau kemana sih, kita mau kuliah kah atau mau kerja kah, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Terus juga dari sekarang di situ harus tahu nih kita mau jurusan apa, terus mau ke universitas mana, supaya itu bisa jadi motivasi kita. Jadi kayak, oh iya nih, aku pokoknya harus mencapai cita-cita aku kayak gitu loh. Karena sesungguhnya kayak kita tuh sebenarnya bisa. Hanya kita hanya saja lagi usaha kita yang mempengaruhi. Jadi kayak semakin besar usaha kita, insya Allah semakin besar juga peluang kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi intinya tetap semangat dan perbanyak prestasi, jaga nilai akademik dan juga kuatkan doanya untuk Tuhan kayak gitu. Iya betul banget tuh. Terima kasih ya Kak udah ngasih tips nih buat kita semua. Hasil di balik biru. Iya, hasil di balik biru. SNBP gitu. Iya, makasih banyak ya Kak udah memberikan tips dan inspirasi bagi kita semua, buat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, ya, yang berjuang buat dapatin SNBP nih. Ya, makasih banyak ya Kak ya. Iya, dengan senang hati. Terima kasih banyak juga. Iya. Jadi kita tutup aja ya Kak podcast kita kali ini. Kayaknya udah cukup deh buat teman-teman semua nih. Buat teman-teman semua. Ya, semoga teman-teman semua di rumah yang nonton ini termotivasi ya sama kandidat. Karena kakak ini sungguh luar biasa banget. Masya Allah. Aku pengen jadi kakaknya deh nanti. Tapi aku kayak udah kelas 11 kayaknya bisa. Gak apa-apa, nggak ada telat guys sebenarnya. Iya. Aman. Iya, kita tutup obrolan podcast kita kali ini. Pasti habis ya cemilan kalian nih karena dengerin obrolan kita. Ya, makasih semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya dan sampai jumpa. Oke, bye-bye. Bye-bye.